baik, how are you today? Miss Sarah masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita tentang menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Mari kita lihat bersama, salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku. Sama kaki dengan besar ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Jika kita jumlahkan ini semua jadi 180 derajat. 180 derajat untuk jumlah ketiga sudut dari segitiga siku-siku. Yang mana si 90 derajat berada di siku-siku di sini. Berada yang diapit oleh tegak lurus dari sisinya. Sedangkan 45 derajat di sini dan di sini di bawah dan di atasnya. Oke, perhatikan gambarnya. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Perhatikan di sini adalah persegi, setengahnya ini membentuk segitiga siku-siku. Makanya di sini setengah dari persegi adalah segitiga siku-siku sama kaki. Oke, selanjutnya mari kita lihat example nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL sama dengan 8 cm dan sudut KLM adalah 45 derajat. Tentukan panjang LM. Untuk menentukan panjang LM masih sama dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Di sini kita menggunakan teorema Pythagoras. Tetapi ini sedikit berbeda. Perhatikan yang diketahui adalah sudutnya dan KL tadi adalah 8 cm. KL di sini 8 cm. Di sini ada garis 2, ini maksudnya adalah KL dengan KM sejajar. Jika sejajar, maka KL dengan KM panjang sisinya sama, yaitu 8 cm. Maka untuk mencari panjang ML hipotenusa atau sisi miringnya, kita menggunakan teorema Pythagoras. Silakan perhatikan. ML kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat. Yang mana KL tadi 8, KM juga 8 karena saling sejajar. Maka 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu 64 dan 64. Kita jumlahkan hasilnya 128. Kuadratnya berpindah ke sisi kanan menjadi akar. Akar dari 128 itu jika kita akarkan desimal. Tetapi untuk penyederhanaannya, maka 64 dikali 2. 64 dikali 2 itu 128. Maka akar 64 itu 8. Akar 2 jika kita akarkan hasilnya desimal, maka tetap jadi 8 akar 2. Gampang ya? Sisi dari ML adalah 8 akar 2. Oke, di sini sedikit berbeda. Karena di sini untuk sejajar KL, sisi yang sejajar KL dengan KM nilainya sama. Berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya tentang teorema Pythagoras, KL dan KM-nya sudah diketahui atau sisi miringnya sudah diketahui, hanya satu yang belum diketahui. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah ada gambar. Miss bacakan keterangannya. Gambar di bawah ini diberi nama sesuai dengan pembuatnya, yakni Theodorus dari Cyrene. Seperti teorema sebelumnya, teorema Pythagoras, yaitu yang dibuat oleh si Pythagoras, seorang ahli. Nah, sekarang si Theodorus, masyarakat Yunani awal. Theodorus adalah orang yang berpaham seperti si Pythagoras. Roda Theodorus dimulai dengan segitiga siku-siku, dengan panjang kedua sisinya adalah satu satuan panjang, dan bergerak berlawanan arah jarum jam seperti gambar berikut. Perhatikan, ini semua adalah segitiga siku-siku. Mulai dari gambar pertama sampai dengan ini ada 11. Jadi, di sini kedua sisinya adalah satu. Perhatikan, ini satu, ini satu. Sekarang kita akan mencari sisi miring dari roda Theodorus ini. Bagaimanakah jika kita menghasilkan sisi miringnya? Apakah yang akan kita peroleh? Jadi di sini yang ditanyakan, tentukan panjang hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku terakhir dari roda Theodorus di samping. Untuk mencari sisi miring terakhirnya ini, kita harus cari satu persatu mulai dari gambar pertama sampai dengan 11. Kita harus mencari sisi miringnya. Maka, mari kita cari bersama melalui teorema Pythagoras.
Gambar pertama, misalkan di sini 1, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena panjang sisinya selain sisi miring itu tadi 1. Maka 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu 2. Karena di sini tadi kuadrat berpindah ke sisi kanan menjadi akar. Dapat untuk sisi miring yang pertama adalah akar 2. Perhatikan kembali gambarnya nak, di sini sudah dapat akar 2, oke? Untuk gambar kedua, di sini sisi tegaknya adalah 1. Sisi lurusnya adalah 1, sedangkan sisi tegaknya yang 1 kian menjadi akar 2. Sekarang kita mau mencari sisi miringnya ini. Di sini tegak lurusnya sudah dapat 1 dan akar 2. Jika kita peroleh lagi nanti sisi miring untuk gambar ketiga, berarti tegaknya di sini yang kita peroleh. Kita cari lagi ini kembali. Begitu seterusnya untuk mencari sampai garis miring atau hipotenusa, sisi hipotenusanya sampai yang ke-11. Mari perhatikan. Untuk gambar kedua, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang mana tadi sisi miringnya menjadi sisi tegak yaitu akar 2. Jadi rumusnya akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 2 kuadrat, 2 kuadrat itu kan 4. Akar 4 itu adalah 2, tetapi akarnya masih kita buat karena di sini kuadrat berpindah ke sisi kanan menjadi akar. 1 kuadrat itu 1, maka 2 tambah 1 akar 3. Oke, dapat untuk sisi miring gambar kedua. Sisi miring gambar kedua di sini menjadi akar 3. Selanjutnya, sisi tegak dari gambar ketiga ini adalah akar 3. Sekarang untuk mencari sisi miring gambar ketiga, digunakan A kuadratnya adalah akar 3. Oke, tugas kamu di rumah, tentukan panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku terakhir dari roda Theodorus mulai dari nomor 2 sampai nomor 11. Tadi sudah kita cari nomor 1 itu akar 2, yang kedua akar 3. Sekarang lanjutkan. Sisi miring yang sudah kita peroleh tadi itu menjadi sisi tegaknya. Oke? Harap bisa dipahami, yang masih kurang paham silahkan ditonton kembali videonya. Jangan lupa dikerjakan, kirim jawabannya ke WA pribadi Miss. Oke? See you next time. Thank you. Bye.